warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan ceria. Kali ini Ibu akan mempresentasikan materi selanjutnya. Simak baik-baik ya. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Bab 2. Jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Pengertian jabatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jabatan adalah pekerjaan dalam pemerintah atau organisasi, fungsi, dinas, dan jawatan. Sebuah jabatan umumnya diisi oleh orang-orang yang lulus klasifikasi dan standar perusahaan untuk menduduki jabatan tersebut. Oleh karena itu, jabatan merupakan kedudukan pegawai dalam struktur organisasi yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan kualifikasi berdasarkan standar yang ada di perusahaan itu sendiri dengan fungsi yang spesifik. Jenis-jenis jabatan. Yang pertama, pimpinan kantor adalah orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan, mengatur pembagian tugas pekerjaan personel, mekanisme kerja, dan perlengkapan kerja kantor sesuai kebutuhan. 2. Jabatan manajerial adalah orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, activity, controlling, dan decision making. Juga jabatan yang memiliki bawahan. 3. Staf atau pembantu ahli bertugas membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Contoh, staf akuntan, staf pemasaran, dan lain-lain. 4. Kepala personalia atau HRD bertugas untuk menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, mengatur dan mengkoordinasikan hak-hak pegawai seperti jatah cuti pegawai, santunan kesehatan, dan lain-lain. 5. Kepala tata usaha atau kepala administrasi adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit. 6. Jabatan struktural secara tegas diatur dalam sebuah struktur kepemimpinan pemerintah daerah atau Pemda, contoh eselon 4B hingga eselon 1A. 7. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi tetapi memiliki tugas pokok dan tanggung jawab. Contohnya, PNS di berbagai bidang seperti dosen, guru, dokter, dan bidan. Analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan untuk menganalisis macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan, bagaimana cara mengerjakannya, dan alasan pekerjaan tersebut harus dilaksanakan. Menurut Dr. Andres M. Manulang, analisis jabatan merupakan suatu proses untuk membuat uraian sedemikian rupa, sehingga dari uraian tersebut dapat diperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan untuk menilai kebutuhan akan jabatan tersebut. 1. Langkah-langkah dalam melakukan analisis jabatan. Lakukan kajian organisasi secara keseluruhan dan disesuaikan dengan tiap jabatan yang ada dalam suatu organisasi. Menentukan langkah-langkah menganalisis informasi dalam organisasi, memilih penggunaan teknis-teknis analisis jabatan, menyiapkan spesifikasi jabatan. Manfaat analisis jabatan diantaranya perekrutan dan seleksi pegawai, kompensasi gaji pegawai, evaluasi jabatan, penilaian prestasi kerja pegawai, latihan, promosi dan penempatan pegawai, organisasi, dan yang terakhir, penyederhanaan pekerjaan. Metode analisis jabatan itu ada 4, yaitu 1. Kuesioner, 2. Pengamatan atau observasi,
3. Wawancara. 4. Menulis laporan pekerjaan secara singkat. Kuesioner yaitu pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, kemudian disebarkan kepada pegawai untuk diisi. Untuk pengamatan atau observasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung cara kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Hasil dari pengamatan tersebut akan dicatat dan diolah sebagai informasi terkait pegawai, tugas, dan jabatan yang diampunya tersebut. Selanjutnya, wawancara atau interview, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, lalu mencatat jawaban yang nantinya akan diolah menjadi informasi yang diperlukan. Menulis laporan pekerjaan secara singkat. Jabatan administrasi dan uraian tugasnya. Yang pertama, administrasi kantor bertugas melaksanakan fungsi resepsionis dan tugas-tugas administrasi seperti pembuatan naskah sederhana, lembar kerja, dan bahan presentasi, lalu pemakaian software yang sesuai, menerima dan meneruskan telepon masuk kepada pihak yang dituju, menggunakan peralatan kantor, menerima dan meneruskan surat atau dokumen kepada pihak yang dituju, menerima dan mengantar tamu, serta melakukan pengarsipan dan memasukkan data ke dalam lingkup dan konteks yang terbatas di bawah pengawasan langsung dan sesuai arahan atasannya. Sekretaris junior memiliki tugas yang tidak jauh berbeda dengan administrasi kantor. Sekretaris merupakan posisi yang berperan menjalankan tugas-tugas yang mendukung administrasi bisnis dan memerlukan pengalaman tambahan serta yang dibawahi oleh beberapa penyelia. Sekretaris eksekutif merupakan posisi yang berperan menjalankan tugas-tugas yang mendukung administrasi manajemen bisnis yang membawahi beberapa sekretaris. Manajer kantor adalah menjalankan tugas-tugas yang mendukung administrasi manajemen perusahaan dan membawahi beberapa sekretaris. Dan selanjutnya kerjakan ya tugas kelompoknya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Demikianlah penjelasan materi dari Ibu. Semoga materi Ibu bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.